Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah, pertemuan kemarin kita telah membahas perkataan Al-Imam rahimahullah, wasiat untuk berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian di antara keagungan atau keutamaan seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah, dan kaitan antara berpegang teguh kepada sunnah dengan manzilah, dengan level siddiqiyah, ya, siddiq, yang dimana level siddiq adalah level yang berada di posisi setelah level para nabi, ya. Dan kita juga telah menjelaskan makna siddiq ini, bahwasanya siddiq kalaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya jujur, tapi siddiq yang dimaksud di dalam bahasa Arab maknanya meliputi makna tulus, makna konsisten dan lain-lain, ya. Yang seringkali kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia jadi nggak nyambung maknanya, ya. Telah kita jelaskan itu, yang diantaranya perkataan dari Al-Imam rahimahullah, athar yang diriwayatkannya dari Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Dia berkata, man mata ala sunnah masturan, barang siapa yang mati di atas sunnah, yakni di atas sunnah di sini sebagai sebuah jalan, ya. Sunnah di sini adalah sebagai sebuah jalan, bukan sunnah di dalam fikih, bukan sunnah hanya sebagai sumber setelah Al-Quran, selain Al-Quran, tapi sunnah sebagai sebuah metode beragama. Barang siapa yang mati di atas sunnah, mati di atas jalan itu, di atas jalan yang dimana Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Masturon, dan dia mastur, tertutup, maknanya terselamatkan dari kasus-kasus yang sifatnya berlanggaran dengan rambu-rambu sunnah, dengan error-error sunnah yang membuat seseorang keluar dari jalan tersebut, ya. Kasus-kasus yang sifatnya usul, maknanya gitu, ya. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah dan dia mastur, fahuwa siddiq, maka itulah orang yang bergelar siddiq, ya, siddiq, orang yang sangat terpercaya, jujur yang sangat terpercaya. Dan telah kita jelaskan makna siddiq ini artinya, ya. Maknanya dia adalah orang yang konsisten di atas keimanannya, ya. Al-i'tisam bis sunnah najat. Dan betapa berpegang teguh kepada sunnah adalah kunci keselamatan, ya. Di mana berpegang teguh kepada sunnah tersebut menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi dosa-dosa teknis yang terjadi dari seorang hamba. Maknanya demikian, ya. Sebagaimana riwayat-riwayat lain menegaskan yang telah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Di mana Malik bin Anas berkata, man lazima sunnah, barang siapa yang bertahan di atas sunnah, yakni bertahan di atas manhaj tersebut, metode beragama tersebut, di mana Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma mat, dan selamat darinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hatinya mencintai para sahabat Rasul dan lidahnya mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ma'an nabiyyin, orang demikian maka kelak bersama para nabi, wasiddiqin, bersama para kaum yang siddiq, wasyuhada, bersama para orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa in kana lahu taqsirun fil amal, katakanlah kalaupun dia masih memiliki kekurangan-kekurangan di dalam amalan, ya. Ini telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Masih berbicara tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah dan keutamaannya, dan berarti berpegang teguh kepada sunnah, bertahan di atas sunnah, berarti maknanya adalah
menghindari bid'ah dan para ahli bid'ah. Tuh, berarti maknanya begitu. Ya. Ketika seseorang itu sebuah konsekuensi kebenaran. Karena selalu kita katakan bahwasanya al-haq, kebenaran adalah kayak mata koin. Koin yang memiliki dua mata. Mesti ada nafi dan isbat. Nggak cukup hanya isbat, harus diiringi dengan nafi. Nggak cukup hanya nafi, harus diiringi dengan isbat. Sebagaimana seseorang yang meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan. Apakah dia telah terhitung bertauhid? Tidak. Demikian kaum musyrikin terdahulu meyakini Allah adalah Tuhan, tapi tetap dihitung musyrik. Kenapa? Karena dia nggak nafi, nggak menafikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Demikian orang yang menafikan para Tuhan. Tuh, ateis. Apakah terhitung bertauhid dia? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak mengisbat bahwa Allah adalah Tuhan. Tuh, jadi hak adalah kayak koin. Itu harus selalu memiliki dua sisi, baru terbentuk sebuah hak gitu. Seseorang yang dibilang dia ahlus sunnah nggak bisa hanya dengan meyakini dan menjalankan sunnah. Seseorang dibilang ahlus sunnah, dia harus meninggalkan bid'ah, mengingkari kebid'ahan, baru dibilang ahlus sunnah. Nggak aci kalau cuman dia jalanin sunnah pada dirinya doang. Nggak, belum lengkap, belum kelar, baru setengah jalan, setengah matang kalau kata telur. Oke? Nah, maka dari situ Al-Imam rahimahullah setelah menegaskan betapa mulia wajibnya berpegang teguh kepada sunnah, para salaf berwasiat untuk berpegang teguh kepada sunnah, betapa sunnah ini adalah kemudian menjadi jalan shortcut, jalan pintas keselamatan bagi seorang hamba dari dosa-dosanya dan lain-lain. Itu betapa sunnah seagung demikian. Oke? Beliau pun rahimahullah melengkapinya dengan kewajiban untuk menjauhi bid'ah dan para ahli bid'ah. Oke? Dan seolah-olah pembicaraan kan kemarin tentang siddiq, tentang sifat sidq. Oke, seolah-olah terhitung seseorang dia sidq, yakni konsisten, jujur dalam beragama, ketika demikian, ketika menerapkan hal itu. Oke? Dia mengenal sunnah dan dia tahu kewajiban berpegang teguh kepada sunnah, dan kemudian prakteknya di lapangan pun dia tidak juga kemudian bermanis-manis bersama atau diam dari ahli bid'ah. Enggak, dia mengingkarinya. Oke? Maka dari situ ini nyambungnya pembahasan ini satu sama lain. Di situ seseorang karena sebelah situnya berat ya, sisi nafi itu selalu berat. Al-amru bil ma'ruf itu rada ringan. Tapi ketika nahi anil munkar, nah ini PR. Paham? Oke? Mengajarkan seseorang kepada tauhid ini ringan. Tapi ketika bilangin yang kau lakukan itu adalah kesyirikan, nah itu rada PR, rada berat. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Ini diajarkan Rasul sunnah itu. Tapi untuk bilang bahwa yang kau lakukan itu bid'ah, nah itu PR tuh. Dapat? Hah? Menjalankan sunnah pada diri. Tapi ketika mesti mengingkari ahli bid'ah dan menjauhkan diri, bikin tamyiz, yakni bikin benteng yang membedakan bahwa kita beda dengan mereka. Itu PR. Enggak semua orang dapat taufik ke situ. Kalaupun sudah mengenal sunnah dan katakanlah memiliki wawasan yang luas tentang sunnah dan tentang tauhid. Sebelah situ taufik sifatnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah. Barang siapa yang memberikan telinganya untuk menyimak seorang ahli bid'ah bicara, tuh. Seorang ahli bid'ah dibilang seorang ahli bid'ah gimana? Ketika kita ketahui darinya pelanggaran usul di antara usul-usul sunnah, paham? Kalaupun cuma satu bab, awas. Kalaupun cuma satu bab usul, terhitung dia keluar dari sunnah. Nah, udah tahu begitu, dia melanggar usul sunnah, terus masih seseorang duduk dan menyimaknya, tuh, maknanya gitu. Barang siapa yang memberikan perhatiannya, memberikan telinganya untuk menyimak sahib bid'ah, seorang ahli bid'ah, kharaja min ismatillah, maka orang demikian keluar dari penjagaan Allah. Ya, siapa dong yang jaga kita kalau bukan Allah?
kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Dan diwakilkan dirinya kepada dirinya sendiri. Yani Allah berlepas dari penjagaannya. Hah? Kita mohon-mohon penjagaan Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Iya gak? Jangan kau berikan penjagaan diriku. Yani kau sandarkan diriku pada diriku sendiri. Kalaupun cuma sekejap mata biar Allah take care semuanya. Maksudnya biar Allah beresin semua urusan kita. Tapi seseorang yang duduk, memberikan perhatiannya, memberikan telinganya, menyimak ahlul bid'ah bicara, maka orang demikian kharaj min asmatillah. Dia keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wukila ilaiha. Dan penjagaannya diberikan kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau Dawud ibnu Abi Hind. Dawud ibnu Abi Hind berkata, Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, yakni Rasul. Musa bin Imran, Rasul alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Musa, apa yang diwahyukan Allah? La tujalis ahlal bid'ah. Jangan kau berduduk-duduk dengan ahli bid'ah. Bahkan di zaman terdahulu, bukankah Anda bilang guroba ada di syariat-syariat terdahulu? Ya, bukan hanya di syariat ini, guroba pun terdapat di syariat-syariat terdahulu. Kemarin kita jelaskan kan, ya, Rasul yang memberikan gambaran bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu di surga, 70 di itu. Satu guroba gak? Guroba benar dibanding 70. Ya enggak? Demikian Nasrani, jadi 72. Satu di surga, 71 di guroba benar nih atu. Iya enggak? Allah mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam, la tujalis ahlal bid'ah. Janganlah kau berduduk-duduk dengan ahli bid'ah. Fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai'un mimma yaqulun uqbibta fi nar jahannam. Apabila kau mulai duduk-duduk dengan mereka, kemudian terlintas di hatimu apa yang mereka katakan, ya nilai-nilai yang mereka dakwahkan, tuh mulai nyangkut di hatimu, maka niscaya kau akan ukbib, yakni disungsebin, dibikin nyungsep di nar jahannam, di neraka jahannam. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Man jalasa sahiba bid'ah lam yu'tal hikmah." Barang siapa yang berduduk-duduk dengan seorang ahli bid'ah, maka tak akan dibukakan baginya pintu-pintu hikmah. Yang ini tidak diberikan baginya pemahaman yang baik di dalam beragama. Tuh. Jadi di antara sebab tertutupnya pintu-pintu keilmuan adalah ketika seseorang masih dia menyimak seorang ahli bid'ah. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah masih berkata, la tajlis ma' sahib bid'ah. Ini ya akhi yang ngomong adalah seorang ex-perampok. Fudail bin Iyad yang tahu siapa rahimahullah? Ex apa? Dia bukan sembarang ex-Power Ranger, ex-Satria Baja Hitam. Lah, ex-perampok. Bukan ex-vokalis band. Ex-perampok dia. Rampoknya spesialis rampok jamaah haji lagi. Nanggung nggak? Sehingga para jamaah haji itu kalau lewat mereka berkata, halumma alaina qabla yakhruj alaina Fudail. Ayo buruan kita gerak sebelum Fudail datang sikat kita itu. Maksiat gak? Maksiat bener, tapi galak gak sama bid'ah? Beda, awas. Dia telah bertaubat dari maksiatnya dan kemudian menjadi imam di antara imam-imam ahlus sunnah yang banyak diriwayatkan darinya hikmah luar biasa. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, la tajlis sahib bid'ah. Jangan kau duduk bersama sahib bid'ah, yakni bersama seorang ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila alaika la'nah. Sesungguhnya aku khawatir
akan turun laknat ke atasmu. Yani ikutan kena laknat Allah yang diturunkan kepada para ahli bid'ah. Ente duduk di situ ikut kena laknatnya, itu maksud. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, masih dari Fudail bin Iyad rahimahullah, man ahabba sahiba bid'ah, barang siapa yang mencintai sahib bid'ah, ya masih ada kecondongan. Udah jelas nih errornya di usul, cuman dia masih cinta, gimana dong? Hah? Berasa nggak lo? Udah jelas nih suka nyela-nyela pemerintah. Udah jelas nih rajin menyeru kepada pemilu, kampanye. Udah jelas nih belain demonstran. Udah jelas nih. Barang siapa masih mencintai sahib bid'ah, ahbatallahu amalah. Niscaya Allah akan hancurkan amalannya. Ya. Yani angus amalannya, effortnya yang dia kumpulin pahala nih, angus. Ahbatallahu amalah wa akhraja nural Islam min qalbi, dan Allah keluarkan cahaya Islam dari hatinya. Syuf, yang bilang Riyad Bajri viral kalau gue yang ngomong jal. Yang bilang siapa? Fudail bin Iyad. Ya? Wa qala al-Fudail bin Iyad, masih dari Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata, man jalas ma'a sahibi bid'ah fi tariq, fajuz fi tariqin ghairi. Barang siapa kau temui di jalan seseorang yang duduk dengan ahli bid'ah, tuh, dia cuma duduk sama ahli bid'ah. Oke? Okay? Dia bukan ahli bid'ah tadinya, cuma duduk nih dia nyimak ahli bid'ah. Kau ketemu di jalan, pilih jalanan lain. Oke? Okay? Saking harusnya apa? Saking harusnya kita maintenance agama kita sejauh itu, ya. Ini bukan perkara ringan. Ya. Dan banyak lagi perkataan para ulama rahimahumullah dan para salaf rahimahumullah, wasiat kita menjadi usul besar yang sekarang nih para penuntut ilmu suka pura-pura buta dari usul itu. Pura-pura buta, kayak nggak ada usul itu. Pura-pura buta. Cari semua hujah untuk ngeles, menghindari kewajiban usul besar ini. Kan demi maslahat yang dikejar lah, atau lemahnya hati untuk menegaskan nilai-nilai ketegasan syar'i demikian yang ada membawa makna muqtada hajar syar'i. Oke? Gak mau dia memusuhi orang yang udah jelas terlihat darinya penyimpangannya. Tapi ketika ada di antara hamba-hamba Allah punya urusan dengannya, urusan materi, terus dia dijahatin, entah utangnya nggak dibayar, entah fulusnya diembat, dia musuhin sejadi-jadinya. Tuh, buat dunia, dia mau ngambil sikap memusuhi hamba Allah, tapi buat agamanya, udah jelas nih pelaku bid'ah ini tuh, ya tapi kan. Dan ini terjadi bukan hanya pada para awamnya, para da'inya lagi. Dai-dai yang Masya Allah seringkali ini pembawaannya rapi, bicaranya cantik, lisannya cantik, apa ini itu. Katakan nggak selengean deh, mungkin dari lahir udah baik kali ya. Dari lahir udah baik sih dia, jadi rapi pada hidupnya. Hah? Tapi sebelah situnya, ya, baik, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Sabaqa lana al-hadits 'anil firar min ahli al-bid'ah. Telah kita bicarakan sebelumnya tentang kewajiban untuk kabur dari ahli bid'ah, yakni menjauhkan diri dari ahli bid'ah, wa adam mujalasatihim wa musahabatihim. Dan jangan duduk-duduk dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Faman sahabahum wa afda ila aqwalihim, namun barang siapa yang masih bersahabat dengan mereka, dan kemudian menyimak perkataan mereka, walam yungkirha, dan dia tidak mengingkarinya, halaka ma'ahum, niscaya dia akan cilaka barengan para ahli bid'ah tersebut. Fala yajuzu laka an tusghi ila ahli bid'ah, maka enggak boleh kau menyimak seorang ahli bid'ah wa tastami' lahum, dan menyimak perkataannya, wa taqul, dan berkata, ana mu'min qawiyul iman, aku kan mukmin, imanku udah kuat kok, wa arif bil akidah, aku tahu kok konsep-konsep akidah,
wala yu'athiruna fiyya, enggak bakalan ngefek sama mereka. Jangan aja. Itu maghrur namanya. Maghrur. Terlena, ketipu. Oke? Kecelek, dibisikin syaitan, kecelek. Syaitan membisikkan kepadamu, aman, kau orang yang kuat akidahnya, yang kayak gini gak bakalan berefek padamu. Tuh, dia tertipu. Tuh, kenapa dibilang tertipu tuh begitu? Karena kena bisikan setan sebelah situ, sehingga sampai level bahasa kita kepedean. Kepedean. Ya, hulu dalam pede. Sehingga dia berani nyeburin diri. Dan kalaupun untuk mendebatnya, kalaupun dalam rangka mendebatnya, ada kondisi-kondisi tertentu nanti kita jelaskan. Hadza gurur, ini adalah bentuk keterlenaan. Oh, keterlenaan, gurur. Kenapa dibilang terlena tadi? Karena dia kena bisikan syaitan yang meyakinkan dia akan kekuatan dirinya sendiri, gitu. Qad yuftan al-insan, kadang seseorang terfitnah dengan hal ini. Fal bu'du anhum wa adam sima aqwalihim al-batilah ismah. Maka menjauhkan diri dari para ahli bid'ah dan tidak menyimak perkataan mereka adalah ismah, adalah sebuah benteng, penjagaan, ya. Amma idza asghaita ilaihim fa innaka hariyun an tuftana ma'ahum. Adapun apabila kau menyimak mereka, maka kemungkinan besar kau akan terkena fitnah bersama mereka. Wukila ilaiha ya'ni ilal bid'ah. Ya. Kemudian perkataan Dawud ibnu Abi Hind, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa ibnu Imran alaihi salam, janganlah kau duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Dan apabila kau duduk-duduk bersama mereka, kemudian terlintas di hatimu sesuatu dari yang mereka sampaikan, yakni nyangkut pada hatimu di antara penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat mereka, nah, uqbibta fi nari jahannam. Niscaya kau akan dilemparkan ke api neraka. Hadza marwi an Musa alaihi salam. Ini diriwayatkan langsung dari Musa alaihi salam. Demikianlah kalimullah, yakni seseorang yang Allah langsung berbicara kepadanya. Kalimullah Musa alaihi salam. Allah melarangnya dari berduduk-duduk bersama ahli bid'ah wal mukhalifin, dan orang-orang yang menyelisihi jalan yang hak. Li'annahu hariyun idza jalasahum ayyata'atsaru bihim fa kaifa bighairi. Dikarenakan hari, yakni kemungkinan besar apabila kau duduk-duduk bersama mereka, kau akan terjangkiti oleh syubhat mereka, gitu. Apabila Musa duduk-duduk bersama mereka, maka ia akan terjangkiti syubhat mereka. Fakaifa bighairi, apalagi yang lain. Yani Musa alaihi salam terkenal dengan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Kemudian akidahnya juga kuat luar biasa. Yang dia lawan adalah manusia-manusia yang pernah dicatat sejarah memiliki kekuasaan yang gak pernah orang berkuasa sebesar itu. Ya, gak pernah berkuasa sebesar itu. Di antaranya Fir'aun ini. Kalau akidahnya nanggung, mesti ngelawan Fir'aun, berat gak? Akidahnya berarti kuat gak? Luar biasa. Tapi tetap Allah nasihati, jangan kau duduk sama ahli bid'ah. Musa alaihissalam. Gimana Riyad Bajri? Hah? Gimana kita maksudnya? Musa alaihissalam suruh jauh-jauh. Dah, lu gak mau duduk-duduk sama dia, ngobrol ini itu, gak mau salamin dia ini itu. Musa disuruh jauhin dia. Gue. Oke? Dan inilah efek bahayanya, di antara ilahnya jangan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Wa huwa al-khatar, itulah bahayanya. Takutnya apa? Idza jalastahum wa sami'ta kalamahu, apabila kau berduduk-duduk bersamanya, menyimak perkataannya, fa innahu yahik fi nafsik au qad yahik fi nafsik, bisa jadi akan terlintas di hatimu syai'un minhu, sesuatu dari syubhat-syubhat yang dibawakannya. Fala ta'tamid ala quwwat imanik, maka jangan kau mengandalkan kekuatan imanmu sendiri, au ilmik, jangan kau andalkan kekuatan ilmumu sendiri. Li'annahu indahum zaif, karena dimanapun mereka ini memiliki tipu daya.
Indahum tazwir, mereka memiliki siasat untuk menyuntikkan atau menyebarkan kebidahannya. Wa indahum kalam ma'sul, mereka memiliki ucapan-ucapan yang dioles madu. Ucapannya manis. Wa indahum asalib, mereka memiliki gaya-gaya, uslub-uslub bicara yang manis. Fa'alaika an tahdhara minhum. Maka hati-hati kepada mereka. Ya, kau harus menghindari mereka. Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah berfirman tentang orang-orang munafikin, sifat mereka. Tuh, disamakan ahlul bid'ah dengan para orang-orang munafikin. Kenapa? Kenapa disamakan? Kemarin kita bahas. Kenapa disamakan? Ingat gak? Karena mereka mengambil metode yang beragama yang berbeda dengan metode beragama yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dari situ Fudail bin Iyad berkata, "Idza ra'aitu rajulan," apabila aku melihat seseorang dari ahlus sunnah, seolah-olah aku melihat seseorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia beragama, metode beragamanya sama dengan Rasul dan para sahabat, berada di atas jalan yang sama. Aku melihat ahlus sunnah, seolah-olah aku melihat salah seorang di antara sahabat Rasul. Tapi kalau aku melihat ahli bid'ah, seolah-olah aku melihat seseorang dari golongan kaum munafikin. Kenapa? Yang metode beragamanya berbeda dengan metode beragama yang datang dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dari situ dibawakan ayat yang menceritakan sifat kaum munafikin. Oke? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kau melihat mereka, niscaya fisik mereka pun membuatmu tercengang. Physically aja udah bikin wah, gitu. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia berkata-kata, niscaya kau akan terpesona mendengar ucapannya. Fahdharhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Humul adu fahdharhum. Mereka itu hakikatnya musuh. Hati-hatilah dari mereka. Qatalahumullah. Allah akan memerangi mereka. Anna yu'fakum. Dari mana mereka berpaling? Ya, itu di surat Al-Munafiqin ayat 4. Fala tatasahal ma'a ahlil bid'ah, maka jangan kau bergampang-gampang, awas, bersama para ahli bid'ah, wa tastami' ilaihim, dan menyimak perkataannya, wa tajlis ilaihim, dan duduk-duduk dengannya. Ya. Qaulul Fudail bin Iyad rahimahullah, perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, man jalasa sahiba bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang berduduk-duduk dengan seorang ahli bid'ah, maka tidak diberikan kepadanya hikmah. Maknanya hurima minal hikmah, kata Syekh Shalih Fauzan. Diharamkan dia dari hikmah. Wal hikmah, dan hikmah di sini maksudnya al-fiqhu fi dinillah, yaitu memahami agama Allah dengan baik. No. Falladhi yujalis ahlal bid'ah, maka mereka yang masih duduk bersama ahli bid'ah, yuhram minal fiqh. Mereka diharamkan dari fikih fid din. Diharamkan dari pemahaman yang baik di dalam beragama. Uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya. No, di antara hukuman Allah itu. Oke? Enggak dibukakan baginya pintu-pintu hikmah. Ya. Qaulul Fudail bin Iyad, perkataan Fudail bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'ah. Jangan kau duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Fa inni akhaf an tanzil 'alaika la'nah. Aku khawatir akan turun ke atasmu laknat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, dikarenakan para pelaku bid'ah ini, para ahli bid'ah ini, turun ke atas mereka kelak azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, dan penyimpangan tuh semakin disimpangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk hukuman Allah bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah dan para salafus saleh, semakin itu disimpangkan hatinya. Fayukhsha ayyusibak syai'um mimma asabah, maka dikhawatirkan kau akan terkena dari musibah yang menimpa mereka karena kau duduk bersama mereka. Walihada qala jalla wa ala, dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila kau melihat mereka yang ngobok-ngobok ayat-ayat kita, tuh bermain-main dengan syariat, bermain-main dengan agama. A'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membahas hal lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, namun apabila kau kelupaan,
Akhirnya kau duduk-duduk bersama mereka, sementara mereka adalah orang-orang yang menyimpang ini, gitu. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra. Maka jangan lagi kau duduk bersama mereka setelah diingetin. Ya? Ma'al qaumil zalimin. Jangan lagi kau duduk bersama orang-orang zalim tersebut setelah datang peringatan ke atasmu. Nah, di sini dapat diambil sebuah nilai bahwasanya seseorang dapat uzur ketika duduk bersama ahli bid'ah dan dia nggak tahu bahwa itu orang ahli bid'ah, atau dia mungkin ini lagi nggak aware, lagi nggak waspada, oke? Maka yang demikian diberikan yunabbah, disampaikan peringatan, disampaikan nasihat padanya, ya. Qala ta'ala lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang beriman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Dan telah diturunkan pada kalian di dalam kitab, yakni keterangan bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, maka langsung diingkari dan diolok-olok ayat-ayat tersebut, yakni oleh mereka, oleh para kaum munafikin. Fala taq'udu ma'hum, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang tersebut hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan hal-hal lain. Innakum idzam misluhum, kalau kalian masih duduk-duduk bersama mereka, kalian terhitung sama kayak mereka. Tuh. Ya. Jadi seseorang yang duduk bersama ahli bid'ah, berangkat dari kelengahannya atau ketidaktahuannya, setelah dikasih tahuin, dia masih begitu juga, maka hitung dia termasuk bersama ahli bid'ah. Ya. Innakum idzam misluhum, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan para kaum munafikin dan orang-orang yang kafir barengan di neraka semuanya. Ma'adzallah, ma'adzallah. Wa hadza fihi tahdhir. Di dalam ayat demikian hakikatnya terdapat peringatan min mujalasat ahli dhalal, dari berduduk-duduk bersama orang-orang yang membawakan kesesatan, wa ahlil ahwa, dan orang-orang yang menyerukan kepada hawa nafsunya, yakni ahli bid'ah. Wa mujalasatihim wa musahabatihim, terdapat peringatan keras dari berduduk-duduk bersama mereka, bersahabat bersama mereka, wal istima' ila kalamihim, dan menyimak perkataan mereka, au qira'at kutubihim, atau membaca kitab-kitab mereka. Alaika bil ibti'ad an hadhil umur, maka yang wajib atasmu agar kau menjauhkan dirimu dari perkara-perkara ini, wallahul musta'an. Alladzi ya'malu hadzal an, tapi orang-orang yang menerapkan nilai ini di zaman sekarang, yang menerapkan nilai ini dan menjauhkan diri dari ahli bid'ah dan menyampaikan kepada manusia nasihat, hati-hati kepada ahli bid'ah. Orang-orang yang menerapkan ini di zaman sekarang, yaquluna anhumun ghalikun mutahajjirun. Wah, pastilah mereka akan didiskreditkan dengan segala tuduhan. Dibilang, wah tuh dia sengke, mutahajjir, tukang tahjir. Iya gak? Syekh Shalih Fauzan yang ngomong. Wa indahu syakkun finnas ila akhir ma yaqulun. Dia membawaannya seuzon aja sama orang. Seujon. Syekh Shalih Fauzan ngomong gitu. Hafizahullah. Iya kan? Benar gak? Terjadi gak sekarang? Qaulul Fudail bin Iyad, man ahabba sahiba bid'ah. Tuh. Barang siapa yang mencintai sahib bid'ah, fahariyun, maka hampir dipastikan, artinya gitu. Oke? An yuhbitallahu amalah. Dikhawatirkan Allah akan menghancurkan amalan-amalannya. Hadza wa'idun syadid. Ini hakikatnya ancaman yang keras. Khususan idza kanatil bid'ah mukaffirah. Khususnya apabila bid'ahnya tersebut adalah bid'ah yang sifatnya mukaffirah. Tuh, bid'ah i'tiqadiyah. Jadi bid'ah nggak satu level aja. Tahu dong, ya kan? Ada bid'ah yang sifatnya teknis, amaliyah, ada bid'ah yang sifatnya diusul nih. Ini yang dibilang i'tiqadiyah. Oke, bid'ah amaliyah ini sifatnya mufassiqah. Bikin si pelakunya terhitung fasik. Tapi bid'ah i'tiqadiyah ini bisa-bisa mukaffirah, membuat seseorang, pelakunya, orang yang meyakininya, oke? Ini bisa keluar dari Islam. Terbatalkan keislamannya dengan keyakinannya tersebut, bisa jadi.
Ya, atau dengan amalannya tersebut. Ya. Dikarenakan orang yang duduk dengannya akan yastahsin kalamahum, akan mulai membenarkan perkataan mereka, wa syirkahum, membenarkan kesyirikan mereka, wa kufrahum, dan kekufuran mereka. Fayahbatu amalah, sehingga dengan itu akhirnya runtuhlah amalan mereka. Hadza min babit tahdzir, ini dari sisi peringatan. Fal insan la yu'jab bi nafsihi, maka sekali lagi seseorang enggak boleh dia kepedean, terlalu yakin dengan kekuatan dirinya sendiri. Au yadhun annahu la yata'atsar. Enggak boleh dia menyangka bahwasanya dia sih udah kebal. La yata'atsar yakni kebal. Enggak ngepek. Fal insan bashar, dimanapun manusia nih adalah bashar, yakni lemah. Ya. Hatta fi thariq, bahkan di jalanan, idza ra'aitah, apabila kau melihatnya, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, fajuz fi thariqin ghairi. Maka carilah jalan lain selain jalannya. La tusahibhum. Jangan kau bertemu dengannya akhirnya jalan bareng sama dia. Jangan. Fit tariq atau fit safar. Baik di jalanan ataupun di dalam perjalanan. Yu'athirun fik. Karena mereka akan menjangkitimu. Fa'ina alladhi yadhabun ma'al mubtadi'ah. Fa'ina alladhi yadhabun ma'al mubtadi'ah wa yusahibunahum bihujjatid da'wah. Maka di manalah lagi kelompok tersebut yang masih saja duduk-duduk dan jalan bersama ahli bid'ah dengan hujah katanya, kok kita ngedakwahin mereka dengan ini. Gitu. Ngedakwahin mereka. Karena sebagian kaum berpaling dari ketegasan syar'i ini dan mencoba ngeles. Kita ketemu sendiri beberapa orang yang berkata bahwasanya kalau kita nggak duduk-duduk dengan para ikhwanul muslimin dan lain-lain dan kita menghindari mereka, lalu siapa yang mendakwahi mereka? Begitu dong. Dia ngomongnya begitu. Taunya nggak lama, dia ketangkep dan terbukti ternyata orang jamaah Islamiyah. Tuh kan. Akhirnya barengan loh sama dia. Itu sendiri. Dia bilang, jangan, kenapa masih sama orang-orang ikhwani itu ini. Lihat, kita kalau nggak duduk sama mereka, kita hindari. Terus siapa yang dakwahin mereka? Masya Allah gak? Ternyata ditangkap polisi, orang JI ternyata dia. Jamaah iseng. Orang JI jalan. Mau yahanu ngedakwahin lo didakwahin dia. Mau murid siapa lagi lo? Murid Ibnu Abbas akhirnya kena sama Khawarij. Hah? Azariqah? Emang siapa? Muridnya Ibnu Abbas itu. Radhiyallahu anhu. Kepedean majlasnya sama dia orang. Majlas sama dia orang. Kena. Jadi pentolan. Iya gak? Masih kita lanjutkan lagi dari bab ini. Karena bab ini adalah bab yang sangat agung dan wasiat yang paling besar. Dari situ ditaruh di ujung kitab oleh Al-Imam rahimahullah. Seolah-olah menjadi pesan yang dengannya seseorang, dia berpesan kepada para pembacanya, kepada orang-orang yang membaca kitabnya ini, di antara kunci-kunci keselamatan untuk menjaga agama, sesuatu seringkali diakhirkan bukan karena hinanya hal tersebut, lah. Justru sesuatu ditaruh seringkali di akhir justru karena itu adalah di antara hal yang paling penting. Ya kan? Demikian acara-acara. Dari rangkaian acara yang ada yang paling penting biasanya ditaruh belakangan. Supaya apa? Supaya orang bertahan, nggak bubar. Begitu kan? Iya kan? Makanya kalau walimah makan-makan tuh belakangan. Acara dulu. Kalau bubar duluan nggak dapat makan. Begitu kan? Demikian wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiatul wada'. Wasiat perpisahan. Tuh, seolah-olah itu menjadi kunci dan khulasoh, menjadi kesimpulan dari nilai-nilai besar yang diajarkan kan, dia menjadi kunci-kunci keselamatan yang apabila seseorang berpegang teguh dengannya, selamatlah agamanya. Tuh. Nah, yang disampaikan oleh Al-Imam rahimahullah, wasiat ini untuk menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah demi terjaganya agama kita. Ya.
Masih dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Dia berkata, "Man 'azzama sahiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Barang siapa yang mengagungkan seorang ahli bid'ah, maka dia telah memberikan sumbangsih untuk menghancurkan agama Islam. Ya, punya saham dalam menghancurkan agama. Barang siapa yang mengagungkan seorang ahli bid'ah, maka dengan itu dia terhitung sebagai orang yang telah membantu, memberikan bantuannya, sumbangsinya untuk menghancurkan agama Islam. Wa man tabassam fi wajhi mubtadi', dan barang siapa yang senyum di wajahnya seorang ahli bid'ah, faqad istakhaffa bima anzalallah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu dia telah meremehkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia terhitung menghinakan ajaran-ajaran murni yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan senyum ke wajah ahli bid'ah. Wa man zawwaja karimatah min mubtadi' faqad qata'a rahimaha. Dan barang siapa yang menikahkan wanita yang dia memiliki kuasa atasnya dengan seorang ahli bid'ah, maka dengan itu ia telah memutuskan silaturahminya dengan saudarinya tersebut atau dengan mauliyahnya tersebut, dengan wanita yang dia walikan tersebut. Wa man taba' janazata mubtadi', dan barang siapa yang ikut ngubur jenazah seorang ahli bid'ah, lam yazal fi sakhatillah, maka dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah, sakhat minallah hatta yarji', sampai dia kembali pulang ke rumah. Ya Allah. Lihat, ini pesan-pesan salaf. Ya. Dikatakan demikian, seorang ahli bid'ah, mereka menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu mereka menyelisihi apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, kau masih senyum-senyum kepadanya seolah-olah. Dengan itu kau menghinakan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sama seperti kasusnya orang yang memberikan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Kita sangat meyakini Allah Subhanahu wa taala zat al-ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad. Bisa. Allah zat Maha Tunggal, as-samad, tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Keyakinan sebagian kaum bahwa Allah melahirkan dan punya anak, ini adalah penghinaan besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang nih kaum lagi merayakan sebuah hari di mana katanya Allah melahirkan anak. No. Terus kita congrats them, kita beri selamat. Faham? Dapat gak maksudnya? Kok bisa? Katanya kau meyakini Allah tunggal, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kok bisa kau beri selamat kepada orang yang sedang merayakan katanya anak Tuhan baru lahir? Kok bisa congrats them? Paham gak? Demikian Allah turunkan agama yang hak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang hak ini disimpangkan oleh perpanjangan tangan syaitan dari para kaum munafikin dan ahli bid'ah. Kau meyakini agama yang hak yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah sesuatu yang merusak agama. Tuh, begitu kau meyakini. Udah gitu kau masih senyum-senyum kepada ahli bidah, oh berarti kau menghinakan apa yang Allah turunkan pada Muhammad. Dapat gak? Maksudnya kemana, paham gak? Hah? Kayaknya udah cukup terang deh ana jelasin. Ya, clear insyaallah ya. Fa'idha tabassam fi wajhi, maka apabila kau nyengir-nyengir di hadapan wajah ahli bidah, mumbasiton ma'ahu, tuh, seolah-olah nyaman bersamanya,
menyambutnya kan, fa innahu yakunu qad khalaf, maka dengan itu terhitung ia telah menyelisihi apa yang datang di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min hajrihim, dari kewajiban untuk menjauhi mereka, wa bughdihim, kewajiban untuk membenci mereka, wal ibtiad anhum, kewajiban untuk menjauhkan diri dari mereka. Wa adam ar-ridha anhum, kewajiban untuk tidak ridha kepada mereka. Orang senyum ya ridha. Kecuali senyumnya senyum ngeledek ya. Beda cerita. Ini senyumnya maksudnya senyum yang sifatnya menunjukkan keridhaan, ya. Lianna al-ibtisam yadullu 'ala ridha, karena senyuman nih menunjukkan keridhaan hatinya. Dan kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan juga menjelaskan, maka yang wajib juga atas seseorang yang memiliki mauliyah, yakni wanita yang berada di bawah kuasanya, dia walinya. Tuh. Bintun au ukhtun, baik putri atau saudari atau siapapun yang dia memiliki hak untuk mengakadkan nikahnya, ayyakhtara laha al-kuf as-salih, maka agar ia mencarikan untuk wanita ini seorang lelaki yang kufu, yang saleh, gitu. Dan kufu ini di agama, kafa'ah. Oke? Bukan di harta, bukan di nasab, enggak. Ya, kufu ini di agama. Idza atakum man tardawna dinah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya, wa amanatah, dan amanahnya, fazawwijuh, maka segeralah nikahkan dia, yakni dengan wanita yang kau walikan. Apabila datang pada kalian, melamar putri kalian, saudara kalian, saudari kalian, seseorang yang jelas kalian tahu nih agamanya bagus, kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dia, terimalah lamarannya, gitu. In lam taf'alu, apabila kau tak lakukan itu, kalian tak lakukan itu, takun fitnah, niscaya bisa jadi fitnah fil ard wa fasad kabir, bisa jadi itu menjadi fitnah di bumi dan kehancuran yang besar. Tuh lihat, untuk nikahin nih, ini buat yang punya saudari atau punya putri, mikir-mikir nikahin, ya. Atau ajarin saudari kita atau putri kita loyalitas kepada sunnah, tanamkan kebenciannya kepada bid. Sehingga kalaupun dia mau nyari, dia nyari yang benar gitu. Jauh. Iya gak? Fa'idha lam tataharra li mauliyatik al-mardi fi dinihi wa amanatihi yahsulu fasadun kabir. Kalau kalian gak hati-hati di dalam memilih lelaki untuk putri, untuk saudarinya, okay, orang-orang yang dia kuasai, yang memiliki kuasa atasnya, maka kelak akan menjadi kerusakan yang besar. Ya. Bisa jadi seseorang yang menikahinya wahid min ahlin nifaq, seseorang yang terhitung dari kaum munafik, atau min ahlil bid'ah, atau dari orang ahli bid'ah, fatadil ma'ah, sehingga wanita tersebut akan ikut tersesat bersama suaminya. No. Ya? Wa takunu anta sabab fi dzalik, dan engkaulah yang jadi sebab akan hal tersebut. Karena kau menikahkannya dengan lelaki tersebut. Ya? Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah masih berkata, man jalasa ma'a sahibi bid'ah warithahul ama. Barang siapa yang berduduk-duduk dengan seorang ahli bid'ah, maka ahli bid'ah tersebut akan mewariskan kebutaan padanya. yakni akan membuat ini orang yang duduk-duduk bersama buta. Warithahul ama. yakni buta dari hikmah, dari buta dari fikih fi dinillah. Ya, sehingga tertutup darinya pintu-pintu fikih, pemahaman yang baik di dalam beragama. Maknanya ini, seperti perkataan Fudail yang sebelumnya. Yuhram minal fiqh, diharamkan dari fikih, diharamkan dari hikmah. Ama fil basirah wa amal qalb, buta dari pandangannya, buta hatinya. Ya. Perkataan Fudail bin Iyad, akul ma'a Yahudiyyin wa Nasraniyyin wala akul ma'a mubtadi'. Ane makan-makan sama orang Yahudi, orang Nasrani, mendingan nggak mau ane makan sama ahli bid'ah. Gitu. Okay? Wa uhib an yakuna baini wa baina sahib bid'ah hisnun min hadid. Bahkan aku harapkan, aku dambakan antara aku dan para ahli bid'ah ada benteng dari besi.
Saking nggak maunya sama, nggak mau disamain, nggak mau barengan. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, dikarenakan Yahudi dan Nasrani dikenal memang mereka berada di atas agama yang berbeda dengan agama yang kita yakini. Udah jelas. Oke? Kalau kata musuh, musuh di depan mata ini, bukan musuh dalam selimut. Adapun seorang ahli bid'ah, ya da'i al-Islam. Ini ahli bid'ah, ini masih ngaku dia Islam juga. Amal Yahudi awin Nasrani, fala yadda'i al-Islam. Adapun kaum Yahudi, kaum Nasrani, emang dari awal dia nggak mengaku Islam. Oke? Lakin al-mushkilah fi man yadda'i al-Islam. Masalahnya adalah orang-orang yang masih berada di atas Islam, wa tafiq bih, dan kau mempercayainya, wa tajlis ma'ah, dan kau duduk-duduk bersamanya, fayajurruka ila syarr, tapi taunya dia menyeretmu, menggiring ke arah keburukan, wa khataruhu asyad min khataril adu al-musarrih bil adawah. Maka berbahaya, dia jauh lebih berbahaya dari bahaya musuh-musuh yang memusuhi kita terang-terangan. Kalau kata musuh, ini musuh dalam keset. Selimut jauh. Aku dambakan antaraku dengan para ahli bid'ah ada benteng dari besi. Tuh. Yamna'al ikhtilat bih. Yang dengan itu akan terjaminkan aku enggak tercampur dengan mereka. Maksudnya begitu. Ya. Kemudian berkata Fudail rahimahullah. Idza alima Allahu minar rajul annahu mubghid li sahibi bid'ah. Ya, isma'. Fokus, oke? Apabila Allah mengetahui dari seorang hamba bahwasanya dia benci ahli bid'ah, ghafaralah, niscaya Allah akan berikan ampunan baginya. Allahu Akbar. Ajib gitu. Ajib gitu. Lu denger gak? Apabila Allah mengetahui dari seorang hamba bahwasanya di hatinya ini ada kebencian kepada ahli bid'ah, Allah limpahkan baginya ampunan. Wa in qalla amalu, kalaupun amal solehnya dikit. Walah yakun sahibu sunnah yumali sahiba bid'ah illa nifaqa. Dan ketahuilah, tidaklah seorang ahlu sunnah masih gabung dan nyampur sama ahli bid'ah kecuali berangkat dari sifat munafiknya, sifat kemunafikan yang ada padanya. Wa man a'rada biwajhi an sahibi bid'ah, dan barang siapa yang memalingkan mukanya dari seorang ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu imanan, maka Allah akan isi, penuhi hatinya dengan cahaya keimanan. Allahu Akbar. Wa man intahara sahiba bid'ah amanahu Allahu yaumal faza'il akbar. Dan barang siapa yang mencerca seorang ahli bid'ah, Allah akan berikan baginya keamanan di hari ketakutan yang besar, yakni hari kebangkitan. Wa man ahana sahiba bid'ah, dan barang siapa yang menghina seorang ahli bid'ah, rafa'ahu Allahu fil jannah mi'ata darajah. Allah akan mengangkat derajatnya di surga 100 derajat. Barang siapa yang menghina seorang ahli bid'ah, Allah angkat derajatnya 100 kali di surga. Fala takun sahiba bid'ah fillahi abada. Maka nggak pernah ada hubungan dengan ahli bid'ah demi Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada urusan. Tujuannya dakwah, tujuannya nggak ada urusan. Intaha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Habislah kitab ini. Semoga salawat dan salam atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya.
Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, li'anna hadza minal wala wal bara. Dikarenakan sikap demikian termasuk sikap wala dan bara. Al-wala li ahli iman. Loyalitas kita hakikatnya bagi para ahli iman. Wal bara min a'daillah. Dan kita wajib berlepas diri dari para musuh-musuh Allah. Hadza aslun min usulil akidah. Ini adalah di antara pondasi-pondasi besar akidah kita. Ya. Dan tidaklah seorang ahlu sunnah bergabung, bercampur bersama ahli bid'ah kecuali berangkat dari kemunafikannya. Kata Fudail bin Iyad. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Fahadha naw'un minan nifaq." Maknanya, sikap tersebut ketika kau melihat seseorang yang telah mengenal sunnah, kemudian dia bergabung bersama ahlul bid'ah, itu di antara bentuk kemunafikan orang yang telah mengenal sunnah tersebut. Ya. Kita mengenal, bahkan kita mendidik beberapa orang yang banyak dapat dari kita ilmu. Banyak dapat dari kita ilmu. Kita tanemin ilmu, pagernya kita tanam. Cuma dikarenakan masih dia bersentuhan dengan ahli bid'ah, lama-lama dia coba ngambil jalan tengah, lama-lama dia mengambil posisi di sana dan kemudian mencoba menyerang kita. Kita mengalami itu. Padahal tauhidnya, sunnahnya kita yang nyuapin. Terus. Cuma karena pergaulannya terus bersentuhan dengan orang-orang yang dia nggak langsung bersentuhan dengan ahli bid'ah, tapi bergabung dengan orang-orang yang masih bergabung sama ahli bid'ah. Tuh. Oke? Podcast bareng, apa bareng gitu ya. Lama-lama mencoba mencari jalan tengah, lama-lama diam, lama-lama sampai titik akhirnya dia menyerang kepada kita. Kita ngalamin itu. Gak berlebihan ketika disebut padanya sifat nifaq. Gak berlebihan. Ya. Dan barang siapa yang mewalingkan wajahnya dari seorang pelaku bid'ah, maka Allah akan mengisi hatinya dengan keimanan. Li'anna hadza minal bara. Karena itu diantara sikap bara, berlepas diri dari kebid'ahan. Dan barang siapa yang mencerca seorang ahli bid'ah, Allah akan berikan baginya keamanan di hari ketakutan yang besar. Ya, ini hari kebangkitan, di mana semua manusia dibangkitkan dalam keadaan takut. Allah berikan bagi hamba-hambanya keamanan. Karena tercatat dia mencerca. Dia bikin greget unyu-unyu ahli bid'ah. Para ahli bid'ah sebel sama dia. Dia jadi duri di lehernya ahli bid'ah. Tuh, dapat kenapa ya? Dapat kenapa ya? Nah? Ngandelin amal soleh. Dikit jauh amal soleh kita ya. Dikit sholat gue begitu-begitu doang. Puasa gue gitu-gitu doang. Zakat sodako. Utang gue numpuk segala. Utang gue numpuk. Segala sodako. Terus apa dong yang mau dibanggain? Mana dosa numpuk? Jangan cerita yang dulu, yang sekarang. Terus apa yang mau dibanggain? Dapat, kenapa? Semakin paham kalian? Maka demikian kita sampaikan berkali-kali ya ikhwah. Ibadah besar, keagungan besar buat seorang ahlus sunnah ketika mereka jadi duri di lehernya ahli bid'ah. Kemudian ini ada catatan sedikit dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ketika mensyarah usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang berkaitan dengan bab ini kebetulan. Ya. Al-Imam Ahmad berkata, watarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Dan menghindari perdebatan
dan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Tuh. Ini dua usul besar, meninggalkan perdebatan dalam agama dan meninggalkan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Ya. Allahu Akbar. Hadzal aslu ya ikhwah min usuli ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekh kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini di antara pondasi besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aslun azim, sebuah pondasi yang agung. Tarkul jadal wal khusumat, meninggalkan berbantah-bantahan, berdebat-debatan fiddin di agama ma'a ahlil ahwa wal bidah. Bersama para ahlil ahwa dan ahli bid'ah. Ahlul bid'ah la yukhasamun. Maka ahli bid'ah, sikap yang tepat untuk menyikapi mereka bukan didebatin. Innama yu'rad alaihil haq wa yuktafa. Cukup disampaikan kepada mereka yang hak dan cukup udah. Yuktafa. Nabi SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kan muhiqqan. Aku menjaminkan, kata Nabi SAW, aku menjaminkan sebuah rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, menghindari perdebatan, kalaupun mereka benar, cuman nggak mau debat. Ya? Kalau Abu Zaid Al-Qayrawani fi risalah fi manhaj ahlu sunnah. Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah di dalam risalah fi manhaj ahlu sunnah berkata, wa tarkul mira' wal jadal fid din wa tarku kulli ma ahdathahu al-muhdithun. Yani di antara usul ahlu sunnah, meninggalkan perdebatan, berbantah-bantahan di dalam agama dan meninggalkan segala hal-hal baru yang dibuat-buat oleh para ahli bid'ah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-mira' fid din yuqassi al-qalb wa yurithun nifaq. Tuh. Berbantah-bantahan, berdebat di dalam perkara agama ini yuqassi al-qalb, bikin hati kita keras. Wa yurithun nifaq, dan mewariskan sifat munafik. Sifat kemunafikan di hati. Ma'azallah. Jadi jangan berbantah. Cukup bantah dan tegakkan yang seharusnya bantah syubhat mereka sekali. Udah, jangan terus ngalir sama mereka. Kenapa? Ditegakkan hujah sekali, mereka pasti punya alasan lagi. Jangan ikut ngalir sama mereka. Hindari udah. Cukup tegakkan itu aja. Ya. Wa ahlul ahwa kama qult, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Dan para ahli hawa, sebagaimana aku katakan, yu'rad alaihimul haq wa tuqam alaihimul hujjah. Cukup ditampakkan kepada mereka yang hak dan ditegaskan ke atas mereka hujjah min qadirin, dari orang yang mampu untuk menyampaikan hak dan mendirikan hujjah. Wala yukhasamun, jangan dilayanin perdebatannya. Lianna mukhasamatahum la tufidu syai'an, karena mendebati mereka itu nggak bakalan mendatangkan faidah apapun. Mereka bukan lagi nyari pembenaran, bukan lagi nyari kebenaran. Mereka mencari pembenaran, gitu masalahnya. Ya, dan dirikan hujah ini maksudnya supaya orang nggak terjangkiti virus yang mereka sampaikan, tujuannya itu. Adapun yang ahli bid'ahnya, kemungkinan besar tetap hidayah di tangan Allah. Cuman kemungkinan besarnya nih, dia nggak mau nerima hujah ini. Kenapa nih? Orang-orang yang emang berangkat dari kemunafikan, berangkat dari nifak. Dari situ mereka berpaling dari metode beragama yang hak, yang murni, yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ma ajmala qawlu ba'di masyayikhina. Nih ajib. Sungguh betapa indah ucapan para guru-guru kami, sebagian guru-guru kami, yakni para masyayikh terdahulu. Mereka berkata, rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Mereka berkata, ishabhum ila tariqik wala tanzil ila tariqihim. Tarik mereka ke arah jalanmu, jangan kau turun ikut ke jalan mereka. Tuh. Mananya apa? Dirikan hujah, tegaskan hujah, habis itu udah tinggal. Ketika mereka akan terus membantah-bantah padamu, diemin, udah. Jangan ikut turun ke jalan mereka, gitu maksudnya. Tarik mereka ke jalanmu,
Jangan kau ikut turun ke jalan mereka. Ya. Ishabhum ila tariqik bi'ardi sunnah. Maknanya tariklah mereka ke jalanmu dengan tampakkan kepadanya yang memang sunnah. Wala tanzil ila tariqihim, dan janganlah kau turun ke jalan mereka fatuhasimahum binafsi tariqihim, sehingga kau ikut mendebati mereka dengan cara mereka. Fa innahum la yantafi'una bidzalik, karena sesungguhnya mereka enggak bakal mengambil manfaat dari itu. La yantafi'una bidzalika syai'an. Yani kau mau menyampaikan kepadanya 1000 hujah pun, mereka enggak akan mengikuti kiblatmu, yani enggak akan mengikuti konsep beragamamu. Wa hum yakhuduna fi ayatillahi bighairi ilm, karena kan mereka orang-orang yang ngobok-ngobok ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kau duduk-duduk bersama mereka. Wa qad tumakkinhum 'inda khusumatika lahum min 'ardi batilihim 'ala masami'in nas. Bisa jadi dengan melayani mereka berdebat, akhirnya kau memberikan fasilitas bagi mereka untuk menyebarkan virusnya di antara para manusia. Tuh, karena para manusia mendengar syubhatnya. Nah, ini di antara illah juga. Tadi illah yang pertama. Kenapa kita harus menjauh bid'ah dan para ahlinya? Yang pertama, sehingga kita dapat menyelamatkan agama kita. Agama kita ini sesuatu yang sangat berharga. Hidayah ini sesuatu yang sangat berharga. Anaknya Nuh alaihi salam, dan dia rasul pertama di muka bumi, nggak dapat hidayah ini, lu dapat. Bapaknya bapak para nabi. Bapaknya bapak para nabi. Kalau beriman aja, kalau beriman, dibilang kakeknya para nabi nih. Kalau beriman. Ya ini bapaknya Ibrahim. Enggak dapat nih, lu dapat. Ente dapat. Ini precious. Hal yang sangat berharga. Jaga, maintain. Jangan kau pertaruhkan dengan duduk-duduk masih nyimak orang yang kau udah tahu penyimpangan mereka di dalam usul. Faham? Jangan sok-sokan kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Nggak usah ngaji, berarti udah tahu semua ente itu. Udah pinter itu orang yang bilang, kita ambil hal-hal yang baik dan kita tinggalkan hal-hal yang nggak baik. Oh, nggak usah ngaji lagi, udah ulama itu loh. Udah bisa milah-milah begitu, itu lo udah ulama. Ngapain ngaji? Istrinya para nabi banyak nggak dapat nih hidayah. Alaihi wassalam. Istrinya Lut alaihi salam dapat. Istri-istri ente dapat, alhamdulillah. Akhwat-akhwat kita dapat, alhamdulillah. Kemudian kau mau pertaruhkan hidayah ini dengan masih mau ngikutin seleramu untuk duduk dengar sana sini atau gitu. Kau mau pertaruhkan itu semua? Berangkat dari tidak bersyukurmu kepada betapa besarnya nikmat hidayah yang ada pada dirimu. Kalau masih begitu, gitu artinya. Hidayah ini mahal jauh, wallah mahal, ghali wallah, aghla syai'in indana. Hal yang paling mahal, mutlak yang ada pada diri seorang hamba, hidayah. Terus mau kau pertaruhkan dengan masih simak-simak ahli bidah, denger YouTube sana sini. Semua yang lewat di YouTube ente telan. Yang pertama jadi, kenapa disyariatkan demikian? Ilahnya adalah agar kau menyelamatkan agamamu. Kenapa? Dengan duduk bersama bisa Allah takdirkan nyangkut syubhat di dalam hatimu, dan kemudian nggak bisa menghilangkannya, mau dikata apa? Karena Allah melepaskan penjagaannya dari mereka yang duduk bersama ahli bidah. Kemarin tadi kita katakan kan? Itu satu. Yang kedua, dengan mendebat ahli bidah duduk, kalaupun untuk mendebat, kalaupun untuk mematahkan ahli bidah ceritanya, akhirnya kita keseret gaya dia dan akhirnya mendebat mereka.
Dengan itu secara nggak langsung kita memberikan fasilitas baginya untuk menyebarkan virusnya di antara para manusia. Akhirnya penyimpangan yang nyangkut di hati mereka, oke, itu ngalir juga jasanya, sahamnya ke kita. Paham nggak? Paham nggak? Dia jadi menyimpang, no. Kenapa kena virusnya dia? Kok bisa dia dengar virusnya dia? Iya, si Fulan sih ngedebatin. Jadi dia sampein, betul. Dengan itu akhirnya kita jadi na'arid abatilahum ala masami'in nas. Dapat toh? Kenapa begitu jadinya? Kenapa dilarang untuk duduk bersama ahli bid'ah atau melayani perdebatan mereka? Ini ahli bid'ah bikin yang enggak. Kalau kita nggak rewelin, nggak jadi viral juga. Direwelin sih sama kita, dikomenin, jadi viral tuh. Akhirnya, kayak yang kemarin loh. Emang udah ahli bid'ah jelas, terus dia mau halalin musik. Ya sebenarnya kalau halalin musiknya bukan masalah usul itunya mah, sebenarnya mah gitu loh. Cuman dia mau haramin juga emang ahli bid'ah aja. Mau dia haramin musik lagi, terus kita bilang dia ahlu sunnah. Gara-gara haramin musik, kenapa jadi bahlul loh? Mana usul, mana furu, mana manhajiyah, mana ijtihadiyah, kenapa jadi bahlul? Cuman kita komenin, kita share, akhirnya jadi viral kan. Coba diemin. Tidaklah dia menjangkiti kecuali pada para pengikutnya doang. Tadinya mah. Bilang surat di antara surat-surat Al-Quran ini surat musisi. La hawla wa la quwwata illa billah. Cuma ini emang kufriyat, kekufuran udah jelas nyata darinya dari dulu-dulu. So tahu kepedean ahli surga. Iya gak, sama capres dia ngomong, Bapak kalau bertakwa kepada Allah, saya orang pertama yang menggandeng tangan Bapak ke surga. Suwe lu. Pede gila lu. Itu levelnya udah kufriyat, Jal. Tahu gak kufriyat? Kasus-kasus kufur yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kepedean gila ngehukumin diri, fix ahli surga, demi kampanye politik. Gokil, Jal. Namanya hidayat, ya hidayat ilal dhalal. Petunjuk kepada kesesatan. Tuh, dapat no. Kenapa ilahnya? Yang pertama, nyelamatin agama kita. Jangan duduk sama ahli bidah, jangan. Satu, selamatin agama. Kedua, enggak memfasilitasi mereka untuk sebarkan virusnya di antara para awamul muslimin dengan melayani mereka berdebat. Tuh, dua cenah. Oke? Faqad taqutu ba'dun nas ila sukut fil bid'ah, dengan melayani mereka berbantah-bantahan, oke? Akhirnya dengan itu tanpa disadari kau menyeret sebagian manusia terjerumus ke dalam kebid'ahan bisabab mukhasamatik, dikarenakan perdebatanmu li ahlil ahwa, bersama para ahli hawa. Abu Qilabah rahimahullah berkata, la tujalisu ashabal ahwa, jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Wala tujadiluhum, jangan juga kalian debati mereka. Fa inni la aman ayyarmisakum fi dhalalihim, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mencelupkan kalian di dalam kesesatannya dengan melayani berdebat dengannya dan duduk-duduk dengannya. Au yulabbisu alaikum ma ta'rifun, atau mungkin aku khawatir mereka akan membuat kalian ragu akan hal yang telah kalian yakini. Tuh. Dari akidah kita udah yakin nih bahwa saya mencela penguasa, mendoakan keburukan kepada penguasa, ini bentuk bid'ah dan bentuk khuruj. Zen, itu pelanggaran kepada usul. Tuh, cuman masih dengerin, akhirnya dengerin syubhat-syubhatnya. Ada kok salaf yang doain keburukan kepada penguasa. Tuh, lu sih masih denger. Akhirnya nyangkut kan di hati lo. Nyangkut kan? Berapa banyak yang nanya sama kita? Lu sih masih dengar.
Wa kam ya ikhwah abra tarikh mimman lam yuti' ahla sunnah wal jamaah mughtarran bi annahu ya'rif fasaqat fi barathin ahli bid'ah. Berapa banyak sepanjang sejarah ini dari orang-orang yang tidak mentaati nasihat para ahlu sunnah wal jamaah dalam menghindarkan diri dari ahli bid'ah dan jangan melayani perdebatan mereka. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kubang kesesatan para ahli bid'ah. Berapa banyak? Bahkan di antara para ulama. Di antara para ulama. La yaslam man jala sahib bid'ah. Sungguh tak akan selamat mereka yang masih duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, man jalasa sahib bid'ah la yaslam min ihdath thalath. Barang siapa yang duduk-duduk sama ahli bid'ah, maka dia tidaklah selamat dari 3 hal ini. Salah satu dari 3 hal ini akan menimpanya. Kalau seseorang, dia masih duduk-duduk sama ahli bid'ah, salah satu dari 3 hal ini akan menimpanya. Maknanya demikian. Yang pertama, imma ayyakuna fitnatan li ghairi, bisa jadi itu menjadi fitnah bagi yang lain. Nah, ini ilah yang ketiga. Kenapa jangan duduk-duduk sama ahli bidah tadi? Pertama, selamatkan agamamu. Yang kedua, apa? Jangan fasilitasi ahli bidah untuk mensyiarkan syubhat-syubhat mereka dengan mendebat mereka. Paham? Oke? Yang ketiga, dengan keberadaanmu bersamanya dan engkau adalah orang yang juga mengajar kepada para manusia, mengajarkan sunnah kepada manusia. Tapi kau bersama dengannya, dengan itu akhirnya jadi fitnah bagi para manusia. Manusia akan berpikir, nih kalau dia ngaco, si ustadz nggak bakalan sama dia. Tuh, jadi tazkiyah secara nggak langsung. Akhirnya orang ketipu, didengar aja, disimak aja. Dapat. Maka orang-orang yang duduk-duduk bersama ahli bid'ah, dia tidaklah selamat dari salah satu dari 3 hal ini. Bisa jadi fitnah bagi yang lain, yakni idza kan huwa rajul yu'allimun nas al-haq. Apabila dia orang yang memang selama ini mengajarkan yang hak kepada para manusia. Sayaqulun, maka para manusia akan berkata, "Lau kana fihim syai'," andai saja mereka itu emang ada errornya, ahli bid'ah itu emang ada error yang ngaco, majalasahum. Sungguh nih Ustaz, takkan duduk-duduk bersama mereka. Fayakunu fitnah li ghairi. Maka dengan itu, dia dengan duduk-duduk bersamanya jadi fitnah buat yang lain. Dapat ya? Ya. Wa imma an yattaba' fi qalbihi syai'un fayazillu bihi fayudkhiluhu Allahun nar. Tuh. Imma ayyaqa fi qalbihi syai'un fayazillu bihi fayudkhilahu Allahun nar. Bisa jadi dengan duduk-duduk bersama ahli bid'ah akhirnya nyangkut sesuatu di hatinya, yakni di antara syubhatnya. Dengan itu akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ma'adzallah. Karena bid'ah bermula dari yang sedikit. Bid'ah ini bermula dari yang sedikit. Tidakkah kita lihat bid'ah awal-awal dilakukan oleh para ahli bid'ah itu dulu, yang masih diingkari sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Masjid Kufah. Hanya zikir berjamaah. Ingat hadis itu? Zikir berjamaah pakai batu dan dipimpin oleh 1 orang. Diingkari sama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat hadis itu ya, enggak usah ingat athar itu, ingat riwayat itu kan ya. Oke? Nah, tahu kan ya orang-orang yang berzikir berjamaah ini berakhirnya di mana mereka? Berakhirnya di barisan Khawarij yang diperangi sama Ali radhiyallahu anhu. Tuh, berakhirnya di sono. Bid'ah tuh awal kebukanya dikit, Jal. Itu yang dibilang nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Tadinya cuma ngintip-ngintip aturan lurus. Cuma tadi ngintip-ngintip begitu doang tuh. Cuma Allah kesituin sekalian. Nuwallihi ma tawalla itu artinya itu. Jadi bisa jadi nyangkut sesuatu di hatinya. Akhirnya dengan itu dia kepleset. Dengan itu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ma'adzallah. Yang kedua. Yang ketiga, imma ayyakul wallahi ma ubali ma takallamu bih. Wa inni wathiq. Faman amina Allah ala dinihi. Fa inni wathiqun binafsi. Faman amina Allah ala dinihi tarfata ain salabahu iyah. Ya.
Bisa jadi orang yang duduk-duduk bersama ahli bid'ah ini, dia kepedean dirinya emang. Kepedean. Dan dia berkata, demi Allah, Ane gak peduli dia mau menyimpang atau enggak. Ane yakin dengan keyakinan Ane sendiri. Itu mah ya masing-masing ya. Ini, gitu bahasanya masing. Itu mah kan masing-masing gimana orangnya aja itu mah. Itu biasanya begitu kan. Nah barang siapa yang kepedean akan dirinya sendiri. Dengan kekuatan keimanannya, maka Allah pun akan melepaskan penjagaannya darinya. Tuh. Ya. Fa'iyyak an taghtar. Awas, jangan kau terlena. Yani jangan kau kepedean. Kemudian Syekh Sulaiman melanjutkan, bal kun daiman harisan hadira. Justru jadilah kalian senantiasa haris hadir. Senantiasa bersemangat dan senantiasa waspada. Haris ala tauhid, bersemangat mengejar tauhid. Hadir, senantiasa berwaspada dari kesyirikan. Harisan ala sunnah, bersemangat terus mengejar sunnah. Hadir ala bid'ah wa ahlih. Terus senantiasa waspada dari bid'ah-bid'ah dan para ahlinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahad an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Tuh. Ahli bid'ah maka tidak layak bagi seorang pun untuk duduk-duduk bersama mereka, bercampur bersama mereka, apalah lagi bermanis-manis bersama mereka. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kana salaf yanhaun an mujalasat ahlil bid'ah. Para kaum salaf mengingkari atau melarang kita untuk duduk-duduk bersama ahli bidah wan nadhar fi kutubihim dan melihat kitab-kitab mereka. Waqil al-Auza'i dikatakan kepada Imam al-Auza'i suatu hari, inna rajulan yaqul ana ujalis ahli sunnah wa ujalis ahli bidah. Jadi syuf. Kasus ini jadi hakikatnya kasus mumayya'ah ini, kasus tamyi'. Kasus orang-orang yang berlembek-lembek, udah kenal sunnah cuman berlembek-lembek dari nilai-nilai yang sifatnya usul ketegasan ahlus sunnah ini. Ini yang dibilang mumayyi'. Mumayyi' pakai ain. Manhajnya manhaj tamyi'. Oke? Kasus mumayyi' ini bukan baru terjadi 2000-an ini, enggak. Dari zaman Al-Imam Al-Auza'i udah terjadi. Dia udah kenal sunnah, tapi enggak mau menghindari bidah dan para ahli bidah, enggak mau tuh masuk ke ranah-ranah yang sifatnya pengingkaran. Tapi dia udah kenal sunnah. Gitu. Dan dia sendiri personally meyakini yang sunnah. Tapi nggak mau aja mengingkari bid'ah dan para ahlinya. Nggak mau menjauhi para ahli bid'ah. Oke? Akhirnya berkatalah, orang demikian di zaman Imam Auza'i, nanya ke Imam Auza'i ini, orang mumayyi' demikian. Oke? Ditanyakan tentang orang mumayyi' demikian. Mumayyi' ini berlembek-lembek, pletat-pletot. Apa ya? Kelemar-kelemar ya, kelemar-kelemariun, mumayyi'. Seseorang berkata, ya Imam, aku duduk-duduk bersama ahlu sunnah, tapi aku juga duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Oh, begitu. Maka Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, hadza yuridu ayyusawi bainal haq wal batil. Orang demikian hakikatnya dia mau bikin selevel, dia mau nge-mix antara hak dan batil. Dia mau nge-mix, mau bikin formula beragama yang sesuai dengan seleranya aja. Ya? Intabihuna ila annahu la yu'ab ar-rajul. Tapi awas nih, di dalam kasus demikian. Nah, ini ada tuntunan dari Syekh Hafizahullah. La yu'ab ar-rajul law jalas ila sahib bid'ah wa huwa la ya'lam. Tidaklah dicela seseorang ketika dia duduk-duduk sama ahli bid'ah, tapi dia nggak tahu kalau ini ahli bid'ah, dia nggak tahu. Udah ada error di antara error usul. Annahu sahib bid'ah, lakin yunsah, tapi disampaikan padanya nasihat, wa yunabbah, disampaikan kepadanya peringatan. Anna hadza sahib bid'ah, bahwasanya itu orang yang kau duduk-duduk bersamanya, dia seorang ahli bid'ah. Fa haqqu ala ikhwani ay yu'arrifu wa yuhadziru, maka dia punya hak dari saudara, yakni kewajiban saudara-saudaranya padanya agar memberitahukan dia, menyampaikan nasihat padanya dan memperingatkan dia dari orang tersebut yang dia duduk-duduk bersamanya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, idza ra'aita rajulan yajlis ma'a rajulin min ahli al-ahwa, apabila kau melihat seseorang, dia duduk-duduk
bersama salah seorang dari ahli bid'ah, fahadzirhu wa arifhu. Maka berikanlah dia peringatan, kasih tauinlah kepadanya bahwasanya itu ahli bid'ah. Fa in jalas ma'ah ba'da ma'alim, tapi udah dibilangin, masih juga dia duduk-duduk sama itu. Tuh lihat, apalagi ngisi bareng. Acara bareng. Ya kan? Setelah dia tahu, fattaqi, maka jauhilah dia. Jauhilah dia. Fa innahu sahib hawa. Karena sesungguhnya dianya juga hakikatnya pengekor hawa nafsu juga. Kita keliru ketika berhusnuzon sama dia. Awalnya dikirain orang ahlus sunnah, tuh maksudnya gitu. Tambih, awas juga nih, peringatan juga. Al-mujalasah huna mujalasah bil ikhtiar la bil iltirar. Yang dilarang di dalam syariat, duduk-duduk bersama ahli bid'ah, itu duduk-duduk yang sifatnya disengaja, bukan duduk-duduk sifatnya yang emang iltirar. Oke? Ada darurat yang memaksanya untuk duduk di situ. Beda cerita. Ini emang sengaja duduk. Oke? Seperti seseorang yang misalnya ketahuan, dia di pesawat kok bangkunya samping-sampingan nih sama ahli bid'ah. Tuh, apakah itu duduk-duduk sama ahli bid'ah? Jangan bahlul. Paham ya? Paham ya? Ikhtiar, bil ikhtiar. Emang sengaja dia pilih sikap tersebut. Bukan dari kondisi-kondisi yang emang kepepet atau enggak ada pilihan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan contoh. Contoh seorang ustaz yang dia ahlus sunnah. Duduk bersama ustaz lain, dosen lain, yang dia nih emang memiliki penyimpangan usul. Barengan karena punya tugas untuk munaqasyah, untuk nguji doktoral misalnya. Tuh, pengujinya nih, ini ahlus sunnah, tapi dia mesti duduk dengan ahli bid'ah yang juga penguji. Apakah dihukumi dia berarti duduk-duduk bersama ahli bid'ah? Enggak, paham enggak? Enggak begitu, beda cerita. Ya, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah memberikan contohnya begini. Awas, ada mujalasah bil ikhtiar, ada mujalasah bil idtirar. Ada duduk-duduk yang emang berangkat dari niatnya, emang sengaja duduk dengan ahli bid'ah, ada kondisi-kondisi yang emang enggak begitu. Oke? Atau mungkin duduk yang sifatnya linusratil haq, untuk membela yang hak. Oke? Untuk menegaskan hujah kepada mereka dalam kondisi yang udah bukan berdebat-debat nih, emang awal menegaskan hujah kepada mereka. Contoh kasus, seperti Ibnu Abbas ketika duduk-duduk sama Khawarij dan kemudian membantah kaum Khawarij. Apakah terhitung duduk-duduk sama ahli bid'ah dan berdebat-debat bersama mereka? Enggak. Oke? Karena ini awal kali disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ketika Imam Ahmad rahimahullah mau nggak mau mesti duduk dan kemudian membantah dalil-dalil kaum yang menyeru kepada khalqul Quran. Tuh, apakah dihitung duduk-duduk bersama ahli bid'ah atau berdebat-debat dengan ahli bid'ah? Enggak. Dalam kondisi demikian, dia emang harus melakukan yang kalau tidak dia lakukan nanti, maldharat akan lebih besar dan lebih efektif mereka menyebarkan syubhatnya, gitu. Oke? Kondisi demikian yang mau nggak mau dihadapi oleh seseorang yang membawa keilmuan, yang akhirnya dia mesti mengambil tempat itu. Yang kalau enggak nanti, gitu loh, tempat itu diambil sama orang yang akan membawakan penyimpangan kepada para manusia, gitu. Itu beda cerita. Ya, tidak terhitung yang dibilang, yang dimaksud duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Ya, tapi jelas ma'tasydid al-Imam Ahmad, jelas sikap Imam Ahmad juga sebelumnya, kencangnya dia dan kerasnya dia mengingkari akidah dan para dai-dai yang menyeru kepada khalqul Quran. Ya, wahada fiqhun. Awas, nih yang kayak gini, ini fikih. Ya, yakni memahami dengan baik anjuran dan arahan yang datang dari salafus saleh. Ya, la budda min idraki. Yang harus kita kuasai ini fikih ini dengan baik. Hatta la yudha al-jamr fi makan tamr, sehingga tidaklah ditaruh bara api di tempat korma, wala tamr fi makanil jamr, sehingga tidak ditaruh juga korma di tempat bara api, yakni sehingga tidak salah kita di dalam memahami dan menempatkan hukum atau kaidah demi
demikian. Harus paham juga kaidahnya, bobitnya. Ya. Baik, materi ini semoga dapat difahami. Anda nggak terima pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.